Selamat datang di SM17 Channel. Dalam episode kali ini akan diceritakan secara bersambung. Cerita ini ditulis oleh Mas Febri Sulistyo di halaman Facebooknya. Untuk link ceritanya saya cantumkan di deskripsi. Baiklah, ceritanya kita mulai dari sekarang. Kejadian ini berawal saat aku pulang dari latihan ngeband bareng teman-temanku yang berdomisili di Bantul, Yogyakarta. Hal ini aku lakukan karena teman-temanku ngeband di Gunung Kidul waktu itu personilnya sudah bubar pada merantau. Kami latihan di studio musik langganan yang berlokasi di dekat Bantul Kota. Keluar dari studio sekitar jam 7 malam. Saya pun tidak langsung pulang, ngobrol-ngobrol dahulu sebentar di teras studio. Setelah puas ngobrol, kami pun bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka sih enak, rumahnya hanya area Bantul saja. Sedangkan saya pulangnya paling jauh. Orang biasa menyebutnya Jogja tingkat 2 alias Gunung Kidul, Yogyakarta. Biasanya kalau sudah lebih dari jam 10 malam, aku menginap di rumah temanku. Berhubung waktu itu masih jam setengah 8 malam, aku memutuskan untuk pulang saja ke Playen Gunung Kidul naik motor sendirian. Malam itu suasana cerah, semakin memantapkan hatiku untuk langsung pulang saja ke rumah. Jalur yang kulalui melewati jalan alternatif. Dulu sebelum aku tahu jalan alternatif ini, aku selalu lewat jalur utama yang ternyata malah lebih jauh. Jalur alternatif ini selain lebih cepat, dikala siang hari pemandangannya sangat indah. Beda lagi ceritanya bila kita melintas di malam hari. Kala itu padahal baru pukul jam 8 malam kurang, tapi suasana jalan sudah sangat sepi. Ruas jalan tidak terlalu besar. Jika ada mobil yang lewat dan berpapasan, bakal mepet banget. Salah satu harus mengalah dan berhenti karena di kanan dan kirinya hanya ada sawah yang membentang. Sesekali ada motor yang lewat. Sampai tiba di satu titik di mana aku harus mengurangi kecepatan motorku karena aku merasa silau akibat sorot lampu motor di depanku. Ketika jarak motorku dengan motor pengendara di depanku semakin dekat, perasaanku mulai tidak enak. Pandanganku tertuju ke jok belakang pengendara motor itu. Karena penasaran, lalu aku menengok. Siapa yang dibonceng pengendara tadi ya? Kok ada putih-putih? Dek, badalah lah tenan toh. Ada sosok kuntilanak yang duduk santuy di jok belakang motor bapak itu. Dan sepertinya bapak itu tidak menyadari kalau ada penumpang gelap yang telah mengikutinya. Mukanya hancur, berlumur darah dan nanah, tapi bagian bibirnya masih utuh. Sosok kuntilanak itu pun tersenyum meringis ke arahku. Astagfirullahaladzim. Aku langsung istighfar. Dilanjutkan membaca sholawat supaya hatiku menjadi tenang. Jangan sampai sosok sugus itu lompat terus pindah ke jok motorku. Pokoknya aku emoh nek diboncengi. Langsung gas banter. Nyaliku waktu itu langsung drop. Sedari awal, kenapa Simbah tidak memberiku sinyal bahaya? Saya sebut Simbah karena beliau adalah pendampingku, pendamping gaib ketika aku berada di mana saja. Biasanya kalau mau terjadi apa-apa di jalan, Simbah selalu memberi peringatan. Jangan lewat jalan itu le, lewat jalan lain saja. Atau jangan pulang malam ini le, lebih baik besok pagi saja. Entahlah, malam itu akunya yang kurang peka atau memang Simbah sengaja diam supaya aku punya pengalaman baru dan lebih siap dengan apapun yang akan terjadi di depan sana. Sempat terbesit dalam benakku, apa aku putar arah terus nginap di rumah teman saja ya? Tapi kalaupun nginap di rumah teman, aku juga bakal gelisah sepanjang malam itu. Dan tentu saja aku tidak bisa tidur nyenyak. Pada akhirnya aku ikuti saja kata hati.
jalan terus, lanjutkan perjalananmu pulang ke rumah Gunung Kidul. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku berdoa terlebih dahulu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku pun gas lagi motorku sampai pada akhirnya tibalah aku di pertigaan jalan raya. Warga sekitar menyebutnya daerah Siluk Imogiri. Lalu aku ambil arah kanan menuju ke arah Panggang. Kok arah Panggang? Padahal aku harus menuju ke Playen. Ya, jalan raya Silok Panggang ini terbilang masih ramai kendaraan yang lalu lalang karena waktu itu masih jam 8 malam. Di jalan ini aku merasa aman, meskipun sebenarnya ada banyak makhluk yang mengintai dari kejauhan. Tapi aku tetap saja merasa aman. Toh mereka tidak akan mungkin mendekat karena masih ramai manusia, pikirku. Udara malam pun semakin terasa dingin ketika aku memasuki kawasan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Apalagi setelah pertigaan arah ke wisata Watu Payung, lalu aku ambil kiri. Ini adalah jalan pintas yang tembus ke desa Banyusoco, Playen, Gunung Kidul. Dari sinilah suasana langsung berubah drastis. Malam itu hampir tidak ada motor lain yang lewat jalan ini selain aku. Suasana semakin mencekam tak kala aku sampai di sebuah hutan yang memisahkan antara dua desa. Beberapa bulan yang lalu aku pernah lewat jalan ini, tapi kala itu tidak sendiri. Waktu itu saat bersama Daru temanku, bola-bola api itu hanya nampak berterbangan dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat karena mungkin takut sama Daru. Dan saat ini lain lagi ceritanya. Aku sendirian lewat di sini, dan aku baru ingat kalau di bawah lembah sana ada koloni kerajaan Banaspati. Tadinya aku mengira bahwa makhluk berwujud api itu hanya akan meneror ketika mendekati tengah malam. Dari awal aku berani lewat jalan ini karena masih terbilang belum begitu malam. Namun ternyata aku salah prediksi. Aku terlanjur masuk ke kawasan hutan ini. Tidak ada motor lain yang lewat, hanya ada aku. Ya, aku adalah satu-satunya orang yang berada di sana. Di sini perasaanku kembali tidak enak. Rasa takut kembali muncul. Bahkan level takutnya meningkat berkali-kali lipat. Tiba-tiba angin sangat dingin menerpaku. Jari jemariku terasa kaku. Lalu sepeda motorku tiba-tiba saja mati. Duh Gusti, arep ono apa meneh iki? Malang benar nasibku malam ini. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Dari arah belakang aku mendengar ada suara motor mendekat. Sorot lampunya bergerak maju mendekati tempat di mana aku berdiri. Aku coba lambaikan tanganku berharap orang itu mau berhenti dan membantuku. Tapi dia pergi berlalu begitu saja. Entah karena dia takut dan mengira bahwa aku ini begal, atau bisa juga dia tidak melihat wujudku karena aku sudah berada di dimensi yang berbeda. Entahlah, aku mulai putus asa. Kali ini aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Jalanan kembali sunyi. Bahkan aku tidak mendengar suara jangkrik sekalipun. Malam begitu gelap. Aku tidak bisa melihat tubuhku sendiri saking gelapnya. Lalu aku berinisiatif mengambil HP yang ada di tas ranselku. Saat aku menekan tombol untuk mengaktifkan HP, aku terkejut ada segerombolan bola api yang terbang mendekat ke arahku. Terbang melesat dari arah utara. Hanya dalam hitungan detik sudah berada di hadapanku. Area sekitarku jadi terang benderang. Lalu aku masukkan kembali HP-ku ke dalam ransel. Aku terkesima melihat bola api yang dalam sekejap berubah menjadi prajurit berwujud seperti manusia. Jumlahnya ada 5.
Satu sebagai Panglima Banaspati, sedangkan 4 sisanya adalah prajurit pengawal. Hawa dingin yang aku rasakan tadi kini berubah menjadi hangat, berangsur-angsur menjadi panas menyengat wajahku. Aku pun mundur 2 langkah karena tidak tahan dengan panasnya. Sang Panglima pun membuka percakapan kami pada malam itu. Katanya, "Sudah tahu ini kawasan kerajaan Banaspati. Berani sekali kamu lewat sini sendirian," katanya. "Saya hanya numpang lewat saja. Tidak ada niat untuk mengganggu atau membuat onar di wilayah kalian," kataku. "Sudah sejak lama kami mengincarmu. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Hahaha. Kami tidak perlu repot-repot menjemputmu di rumah. Kamu malah datang sendiri menyerahkan diri," kata Panglima Banaspati. "Maksud kalian apa? Apa yang kamu inginkan dari saya?" jawabku. "Kenapa tidak kamu tanyakan langsung pada sosok yang ada di belakangmu itu? Dia yang selama ini setia menjaga kamu. Harusnya dia tidak membiarkanmu datang ke sini. Hahaha." Lalu aku melihat ke arah belakang, dan benar saja ada sosok Mbah Kakung di sana. Aku masih belum paham dengan apa yang dibicarakan oleh Panglima itu. Lalu aku pun bertanya pada Mbah Kakung, "Mbah, sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh Panglima itu? Mengapa mereka mengincarku?" Si Mbah pun hanya diam 1000 bahasa. Beliau terlihat fokus dan dalam posisi siaga. Pandangan matanya tidak sedikit pun berpaling mengawasi gerak-gerik kelima sosok berlumur kobaran api itu. Karena si Mbah tidak mau bicara, akhirnya Panglima itu kembali menjulurkan lidah apinya ke arah wajahku. "Mari nak, ikutlah dengan kami. Malam ini Sang Raja Banaspati sedang menggelar pesta kembang api. Kamu mendapatkan undangan spesial dari Sang Raja. Manusia berdarah wangi sepertimu sangat digemari makhluk dari golongan kami. Datanglah nak, datanglah Cah Bagus. Mari kami tunjukkan jalannya," kata Sang Panglima Banaspati. Aku pun menoleh ke arah Mbah Kung. Terlihat beliau menggelengkan kepalanya, pertanda bahwa aku tidak boleh ikut dengan koloni Banaspati itu. Di saat yang bersamaan, aku mendapatkan gambaran visual yang entah itu datangnya dari mana, karena semua muncul begitu saja. Di gambaran visual itu, jika aku ikut ke dimensinya mereka, kemungkinan besar jiwaku akan tertahan di sana, dan aku tidak bisa kembali ke alam manusia. Dari situ aku mulai berpikir, bagaimana cara menolak ajakan Panglima itu. Di sini aku tidak boleh gegabah, karena kalau aku salah bicara bisa fatal akibatnya. Sekian. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Nantikan kelanjutannya hanya di SM17 Channel. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga kepada Mas Febri Sulistyo yang telah bersedia membagikan ceritanya ke SM17 Channel. Tak lupa juga buat istri dan keluargaku. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang selaras, dimudahkan dalam segala hal, kasembatan saking kersaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Rahayu.